beberapa warung ya. Terus penyebabnya ada beberapa warung, terus dari segi lokasi usahanya juga berpengaruh sih sebenarnya. Terus marketnya siapa? Kalau di warung saya kan untuk pagi hari saya kan bukanya jam 5. Untuk pagi hari marketnya itu untuk jam makan siang sekitaran jam 10 sampai jam 2 itu mahasiswa. Jadi strateginya saya kayak gitu. Untuk petani sendiri nih Pak, untuk harapan atau tujuan kedepannya itu apa sih? Terus target yang dicapai untuk sekarang dalam waktu dekat itu apa, dan yang sudah dijalankan apa? Iya, kalau dulu tuh tujuannya itu ya kita ingin buka warung makan ya rame, terus kalau bisa mengembangkan usaha lewat cabang lah. Tapi untuk saat ini saya pikir juga terlalu muluk-muluk sih. Kalau dulu keinginannya banyak, jadi minimal satu warung itu 350 porsi. Buka dari jam sekian sampai jam sekian. Oh ternyata itu saya hitung HPP-nya sama marginnya itu ternyata itu ayam geprek itu lebih ideal sekitaran 10 jam. Di atas 10 jam itu udah nggak masuk. Soalnya kita pasti penambahan bahan baku seperti minyak, terus seperti bahan baku yang lain kayak ayam, penyusutan lah, ada penyusutan biaya produksi. Jadi keuntungannya malah lebih ngepres. Contoh besar ya, buka dari pagi sampai malam. Masnya makan di sini. Kalau kita kan ada gapnya, jadi jam 2 habis sudah tutup. Nah, kalau masnya nggak makan di sini besok, jadi ada perputaran. Saya itu nggak gitu. Jadi HPP-nya juga lebih ringan, marginnya lebih besar. Tuh, terus untuk kalau dulu kan saya mikirnya sudah pagi sampai malam, ternyata lebih ideal pagi sampai siang, sore sampai malam buat istirahat. Terus kalau dulu keinginan buat cabang ada, ternyata capek, bukan capek. Jadi ya lebih idealnya dapat untung berapa ya itu. Yang penting operasionalnya semua kayak jika di awal sewa ruko sama penyusutan barang. Jadi saya itu untuk peluang itu apa ya yang saat ini bisa dimanfaatkan biar untuk mengembangkan usaha? Kalau sebenarnya peluang untuk pengembangan usaha itu banyak mas. Kalau dulu saya kan pakai aplikasi belanja online ya, seperti Gojek sama Grab.
Tapi saya cuma bawa sehari itu 250 sampai 280. Sedangkan Gojek sama GrabFood itu rantainya itu jam makan siang. Jadi sebenarnya menguntungkan sih, tapi untuk pelayanannya kurang maksimal. Kan ada yang makan siang di sini, ada yang di bus datang Gojek. Jadi Gojek sama Grab saya butuh. Untuk sebenarnya kayak gitu sih untuk pengembangannya. Kemungkinan besar kesalahan saya juga satu, kekurangan karyawan. Tapi saya hitung semua itu, ternyata karyawan banyak tidak terlalu bagus juga. Kalau dari usaha Bapak ini kira-kira yang Bapak jadikan kelebihan dari pesaing itu apa? Sebenarnya kelebihan saya tuh pelayanannya cepat ya, pelayanannya prima. Kalau dulu itu ada free delivery, tapi sekarang ada ongkirnya 2.000. Soalnya kan kemungkinan besar kan ya ini bahan bakarnya kan ada kenaikan, jadi saya tambah 2.000. Itu sebenarnya masih murah sih, dengan pelayanan delivery sampai ke pos, aku sampai ke rumah cuma kena biaya 2.000. Sebenarnya gitu, pelayanannya cepat, kemungkinan besar bisa dibandingkan sama yang lain sih. Kita pelayanannya insya Allah lebih cepat. Dari selanjutnya, saat ingin menentukan usaha atau strategi, apa saja sih yang Bapak pertimbangkan agar tujuan itu tercapai? Kalau buka usaha itu yang penting perhitungan semua ya harus matang. Jadi nggak asal jualan. Saya lihat